Saudara, saya mau sharing sedikit kepada saudara yang nanya ini ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah didoain sama seorang hamba Tuhan yang karena dia marah dengan saya karena suatu hal. Kemudian nubuatannya itu begini. Dengar ya, saya ini seorang nabi. Dia bilang begitu. Dan Tuhan itu selalu memakai saya untuk mengucapkan kata-kata yang Tuhan taruh dari Tuhan. Dan Tuhan itu membuat kata-kata yang saya ucapkan itu sangat terbukti akan terjadi. Dan dengarkan kata-kata yang Tuhan taruh untuk kamu. Tuhan itu sudah meninggalkan kamu, rohnya sudah meninggalkan kamu sama seperti Saul. Jadi percuma kamu pelayanan, percuma kamu berdoa, sampai menangis darah sekalipun, Tuhan itu sudah meninggalkan kamu dan memalingkan muka dari kamu. Sudah jijik lihat kamu. Jadi kamu tinggal nunggu waktu aja, sampai kamu nanti mati, kamu akan menghadapi neraka. Saudara bayangkan, kalau ada seseorang mengucapkan kata-kata seperti itu, saya sangat terintimidasi selama berhari-hari. Bukan hanya terintimidasi, saya sangat tertekan. Saya sangat seperti, hampir dibilang seperti depresi. Saya sangat ketakutan. Saya menangis berhari-hari, sampai bengkak semua saudara ya. Saya betul-betul down. Saya betul-betul down berat, sampai mau berdoa itu enggak punya keberanian, karena saya tuh selalu merasa aku udah dibuang. Nah saudara kan tahu ceritanya, kalau Saul dibuang udah dibuang. Jadi Tuhan memalingkan muka, nggak mau lihat lagi. Lu mau bikin apa sekalipun, mau pelayanan berbau harum apapun di hadapan Tuhan itu berbau menjijikkan. Itu yang saya rasakan. Sampai beberapa lama, akhirnya saya tuh selalu tanya, walaupun saya takut untuk berdoa, saya tuh ngomong, sejahat itukah saya, seburuk itukah sampai Tuhan itu benci sama saya, sampai saya itu tidak terampunin. Apakah Tuhan itu tidak bisa memberikan, tidak mau memberikan saya kesempatan lagi? Sebenci itukah Tuhan dengan saya? Itu selalu tuduhan yang saya rasakan. Dan satu kali, keluarga saya melihat saya begitu sampai stres, depresi ya. Saya dibawa, diajak jalan. Di tempat jalan-jalan ya nggak bisa rekreasi, nggak bisa menikmatin. Dan masih terus-menerus terngiang kata-kata Nabi ini. Kemudian saya tuh ngomong, sebenci itukah Tuhan engkau dengan saya? Sejijik itukah sampai engkau nggak mau melihat saya lagi, sampai engkau betul-betul meninggalkan saya, membuang saya seperti Saul? Kemudian tiba-tiba lagu yang di tempat rekreasi itu diputer. Tiba-tiba saya kaget. Seperti kayak Tuhan sendiri yang ngomong lewat lagu itu. Saudara percaya Tuhan bisa pakai lagu apa saja untuk berbicara ke kita. Saudara pasti tahu kalau saya nyebut lagu ini, Nothing's Gonna Change My Love For You. Kata-kata itu bukan lagu yang diciptakan untuk gereja atau Kristen, tapi kata-kata itu seperti menjadi hidup untuk pertama kali buat saya. Tidak ada yang bisa merubah cintaku kepadamu. Dan kata-kata itu seperti menjadi rema, saya nangis di tempat rekreasi. Dan saya merasakan, saya percaya itu Tuhan, dan saya merasakan untuk pertama kali saya merasakan kehangatan kasih Tuhan, saya merasakan cinta. Dan disitulah kemudian saya bangkit saudara. Dan seandainya saya terus terintimidasi dengan kata-kata itu, saya tidak akan menjadi hamba Tuhan hari ini, saya tidak akan melayani Tuhan. Sangat berbahaya sekali kita itu mempercayai intimidasi. Iblis itu bapak pembohong, salah satu senjata yang dia lakukan adalah melalui intimidasi. Membuat kita merasa tidak layak. Dengarkan saudara, tidak ada dari kita yang layak. Garis bawah itu, tidak ada. Sampai kapanpun, sebagus apapun yang kita lakukan, tidak akan membuat kita lebih layak. Kita jadi layak cuman karena satu, karena pengorbanan Kristus. Makanya keselamatan itu anugerah, bukan karena perbuatan baik. Karena perbuatan baik saudara dan saya, kata Alkitab, seperti kain lapuk. Jadi mau bagusnya kayak apa kita lakukan, 1 menit ke depan pikiran kita tuh loh udah bisa salah. Kita bisa memikirkan yang jorok, kita bisa memikirkan yang nggak benar, kita bisa memikirkan yang nggak kudus.
Siapa yang mampu? Saya bersyukur karena ada pengorbanan Kristus. Kalau enggak, kalau Tuhan menghitung kebaikan kita untuk masuk ke keselamatan, saya yakin tidak ada dari kita yang bisa selamat. Jadi saudara harus tahu, tidak ada dari kita yang layak. Tanamkan itu. Kita hanya jadi layak, cuman karena lihat Yesus, karena pengorbanan Yesus. Memang pada waktu kita berusaha untuk tidak melakukan dosa, misalnya ada orang pernah nanya soal keterikatan dengan pikiran-pikiran porno. Memang itu akan menjadi seperti satu perjuangan. Tapi ketika kita fail lagi dalam perjuangan itu, kita fail lagi. Anda jangan merasa bahwa terus Tuhan itu benci dan dibuang gitu loh. Tuhan juga melihat bagaimana kita itu berusaha gitu loh. Paulus juga ngomong bahwa aku ini antara dagingku ini dengan rohku selalu bertentangan. Dan dagingku itu lemah, rohku tuh nurut, tapi dagingku ini loh selalu menarik ke arah yang berlawanan. Makanya kita butuh Tuhan. Dan hal-hal yang bisa menguatkan kita untuk supaya perjuangan melawan daging itu lebih menang, salah satunya adalah keintiman. Kemudian sering tenggelam dengan penyembahan, sering baca firman, sering terus input-input yang positif itu dimasukkan. Nah saudara, karena itu saya ingat lagi satu ayat, marilah kita dengan keberanian menghadap tahta kasih karunia. Apa artinya? Kita dengan berani. Kenapa dengan berani? Karena kita seringkali merasa takut, tidak layak. Alkitab bilang marilah kita dengan berani menghadap tahta kasih karunia. Kenapa dibilang tahta kasih karunia? Karena kita memang tidak layak. Jadi itu cuma karena kasih karunia. Karena pengorbanan Yesus. Jadi tetap datanglah dengan keberanian menghadap tahta kasih karunia. Firman Tuhan juga mengatakan begini ya. Tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Tuhan. Tidak juga dosa, tidak juga maut. Artinya Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan benci dengan dosa. Tapi Tuhan tidak pernah membenci dengan pendosa. Bagian saudara dan saya bukan berarti kita toleransi loh dengan dosa. Terus kita berkata, Tuhan tetap cinta jadi gue dosa aja ya. Gak apa-apa. Nah, kalau itu mas sengaja. Kalau mas sengaja hitungannya udah lain lah. Tapi kalau saudara yang tanya ini Anda berusaha, Anda bahkan tidak sadar melakukan itu jatuh lagi, Anda feel guilty. Saya cuma mengajarkan pada saudara tidak ada dari kita yang layak hanya karena kemurahan Tuhan. Supaya kita kuat di dalam perjalanan dan perjuangan melawan daging kita, keintiman dengan Tuhan, dan tenggelam di dalam firman, banyak terus baca firman, dengerin firman, itu akan terus nguatin. Bergaul dengan orang-orang yang sering nguatin. Nah salah satu contoh itu, saya ngomong kadang-kadang orang yang terikat dengan pikiran-pikiran porno itu seringkali terjadi kapan? Misalnya waktu nganggur, waktu diam-diam sendirian, terus waktu kecapean. Nah, hal-hal yang membuat kita ini jatuh di sini ya itu yang dihindarin. Nah, itu sih praktis-praktisnya yang bisa kita lakukan. Tapi intinya tidak ada dari kita yang layak hanya karena kemurahan Tuhan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan saudara. Tuhan memberkati.